Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramestianingrum. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Arti penting kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati. Sejarah hukum Islam, usul fikih, kaidah usul fikih, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi istinbat al-ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Yang B yaitu kegunaan kaidah fikih. Kegunaan kaidah fikih antara lain mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. Yang kedua, kaidah membantu penjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan ilat yang dikandungnya. Yang ketiga, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takrij untuk mengetahui hukum permasalahan baru. Yang keempat, mempermudah orang yang berbakat fikih dan mengikuti memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. Yang kelima, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan, menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Yang keenam, pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian, karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. Yang C, kedudukan kaidah fikih. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. 1. Kaidah fikih sebagai dalil lengkap. Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil lengkap setelah Al-Quran dan Sunnah, tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya, para ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Dalam praktik, penggunaan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dapat dilihat pada beberapa putusan lembaga peradilan agama. Yang kedua yaitu kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Menurut Abdul Al-Aziz Muhammad Az-Zami, para ulama fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang bersumber atau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dapat menjadi dasar hukum, sehingga boleh menetapkan hukum dengan kaidah fikih dan berhijrah dengannya. Adapun terhadap kaidah-kaidah fikih yang dihasilkan dengan cara meneliti atau istiqra' masalah-masalah fikih yang rinci, para ulama berselisih pendapat tentang hukum berhijrah dengannya. Di antara alasan mereka yang melarang menggunakan kaidah fikih sebagai dalil mandiri ialah A. Bahwa kaidah fikih bersifat aglabiyah, tidak kulliyah. B. Kebanyakan dari kaidah-kaidah fikih adalah hasil dari meneliti, dan kebanyakan dari istiqra' tidak bersandar kepada istiqra' yang menenangkan jiwa.
Yang C, bahwa kaidah fikih menyatukan furu' yang beraneka ragam sebagai pengumpul dan pengikat baginya. Beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih. Ghazali mengutip Mustafa Ahmad Zarqa dalam Al-Fiqh Al-Islam fi Saubib Al-Jadid bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan kaidah fikih terhadap masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siasah, atau keadilan atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut. Yang kedua, apakah masalah yang dihadapi tersebut substansinya perubahan hukum atau bukan. Yang ketiga, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil. Yang keempat, apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang banyak berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan al-qawaid al-tafsiliyah atau dabit atau mulbaknya. Dan yang kelima, hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih. Di sini dalam arti memahami ruang lingkup masalah yang dihadapi yaitu menurut Ahmad Ghazali sering terjadi orang menggunakan kaidah yang ruang lingkupnya besar untuk masalah yang kecil. Memang masalah yang kecil pasti masuk dalam kaidah fikih yang ruang lingkupnya besar, akan tetapi lebih tepat apabila untuk masalah-masalah yang kecil selain ruang lingkupnya yang besar juga disertakan kaidah fikih yang ruang lingkupnya kecil. Penjelasan yang kedua yaitu tentang hubungan antara masalah dengan materi fikih. Setiap masalah yang akan diteliti hukumnya tentunya memiliki hubungan dengan bidang fikih dan materi fikih tertentu. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fikih tentang akad atau transaksi atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi atau badan hukum, tentang hak dan lainnya. Di sini penjelasan yang ketiga yaitu kesesuaian antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Dalam penerapan kaidah fikih juga perlu diperhatikan keseimbangan atau kesesuaian antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya. Penjelasan keempat itu meneliti pengecualian atau istisnaiyat dari kaidah fikih. Dalam menerapkan kaidah fikih harus memperhatikan masalah-masalah furu' atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah fikih memiliki kekecualian-kekecualian yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Langkah-langkah yang penting diketahui untuk mengetahui kekecualian dari kaidah dan menghindari risiko kesalahan. Menggunakan kaidah yang terlalu besar untuk masalah yang ruang lingkupnya kecil atau sebaliknya, memaksakan untuk memasukkan kepada kaidah yang kecil untuk masalah yang ruang lingkup dan cakupannya besar. Dalam hal ini, al-qard yang telah disebutkan sebelumnya berhubungan dengan kaidah dalam bidang muamalah lain yang lebih luas ruang lingkupnya, akan tetapi bukan dari sisi kebolehannya muamalah, melainkan dari sisi adanya bukti keharamannya yaitu riba. Kaidah. Jadi, haramnya meminjam dari rentenir merupakan kekecualian dari kaidah hukum asal tersebut karena adanya bukti tentang keribaannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang urgensitas tentang urgensitas istinbat dalam hukum. Sekian dari saya, Anissa Pramestaningrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.